saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan hari ini kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita untuk kita semua. Haleluya. Mari kita bersuka cita hari ini. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu. Kami berdoa juga untuk keempat wakilnya, berikan kesehatan. Kami berdoa untuk ketua-ketua rayon dan CK. Kiranya kesehatan dan kekuatan serta tuntunan-Mu selalu menyertai. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK4 Pak Weliar Kauntu dan keluarga beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Pak Immanuel Stopo dan Ibu Helen serta keluarga. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkitlah. Berdoa buat khususnya Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan serta pewahyuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kehakiman dan Kejaksaan. Bapa berikan semua bekerja dengan sehati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk GBI, COG, ORU, WEA dan Azusa Prayer Tower. Bapa pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang dengan segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Home. Tuhan berkati dengan berlimpah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Setiap masalah Tuhan berikan jalan keluar, biar setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Dalam menyambut tahun baru, mari kita awali tahun kita dengan beribadah bersama. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari pukul 11. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Semua ibadah bersama masih dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Menjelang Natal dan Tahun Baru, maka ibadah doa wanita dan KUL akan diliburkan. Ibadah doa wanita akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 5 Januari jam 7.30 malam. Dan KUL akan diadakan kembali pada hari Kamis tanggal 6 Januari jam 8 malam. Mari bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus lewat komunitas. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan. BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia. BCA 073 073 6789. Pembangunan rumah Tuhan. BCA 07305 07305. Kami, GBI Home, mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan lebih dalam. Kita mau katakan betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela menjadi manusia, menebus dosa-dosa kami. Haleluya.
mengasihi-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama kanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Tiara nama Syarah. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ya Rabba Syarah, para Syarah, para Syarah. Ya Rabba, para Syarah, para Syarah. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar, menyelamatkan kami Tuhan. Ya Rabba Syarah, para Syarah, para Syarah. Ya Rabba, para Syarah, para Syarah. Ya Rabba, para Syarah, ya Rabba, para Syarah, para kami menyembah-Mu. Mari kita angkat tangan kita, dengan segenap hati katakan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya percaya saudara semua di dalam keadaan yang sehat tentunya. Bulan Desember ini kita selalu sibuk mempersiapkan Natal. Kemarin kita juga merayakan hari Natal. Sejak awal Desember banyak sekali orang-orang merayakan hari Natal. Gereja-gereja mulai merayakan hari-hari Natal di awal-awal Desember, bahkan sampai akhir Desember. Demikian dengan orang Kristen. Orang Kristen pun sibuk mempersiapkan Natal. Mulai dari baju baru, jamuan makan malam di hari Natal, hadiah-hadiah yang dipersiapkan. Memang Natal adalah hari yang begitu penting. Karena saat itulah karya penebusan Allah digenapi. Melalui kelahiran bayi Yesus, yaitu anak Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Tetapi yang tak kalah penting adalah kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia datang bukan sebagai bayi, tapi dia datang sebagai mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanita, yaitu kita yang sudah siap sedia. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang kesiapan orang percaya untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, melalui perumpamaan ini yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita dapat memahami ada syarat untuk menyongsong dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita mau sebagai 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh mula-mula pelitanya menyala. Tetapi pada saat menanti kelima gadis ini dan juga 5 gadis yang bijaksana itu sama-sama sempat ketiduran. Ya, tapi si 5 gadis bijaksana ini memiliki persediaan minyak. Sehingga pelitanya itu tetap menyala. 5 gadis yang bodoh, wah kehabisan minyak. Sehingga dia harus cari di mana dia dapat membeli minyak itu. Pelitanya menjadi padam karena kehabisan minyak. Jadi saudara, kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu kita harus persiapkan diri. Kita harus memperlengkapi diri seperti pelita yang menyala, dan juga kita harus mempersiapkan cadangan minyak supaya pelita kita tidak padam. Sehingga pada saat mempelai datang, kita dapat menyambutnya dengan sorak-sorai kemenangan dan kita dalam keadaan yang siap. Nah, untuk menyongsong kedatangan mempelai, jadi ada 4 hal nih yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah waktu tengah malam. Apa itu waktu tengah malam? Waktu tengah malam adalah waktu yang tidak disangka-sangka. Seringkali orang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berkata seperti ini, mulai bosan. Dari dulu juga dibilangnya Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai sekarang saya tunggu-tunggu. Bahkan dari zaman nenek saya, kakek saya, ternyata belum datang-datang. Di firman Tuhan katakan saudara, di dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33 katakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak,
Dan anak pun tidak. Hanya Bapa. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah. Dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita harus siap-siap. Waktu mempelai datang. Apakah kita punya cadangan minyak? Pelita kita tetap menyala? Atau kita mulai kehabisan minyak? Hari-hari ini banyak orang kehabisan minyak. Udah gak bergairah cari Tuhan. Ikut ibadah asal-asalan. Ya. Sekedar namanya orang Kristen. Bahkan banyak alasan untuk tidak ikut ibadah. Sibuk dengan urusan sendiri. Karena ibadah online bukan serius ikuti ibadah. Videonya dimatiin. Dianya melakukan aktivitas yang lain. Tidak pernah mau sungguh-sungguh fokus mencari Tuhan. Jadi waktu tengah malam itu juga berbicara tentang waktunya Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi jangan sampai kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya kita nggak siap sedia. Kita nggak mempersiapkan diri. Sehingga ada banyak hal yang hilang dari hidup kita. Yaitu antara lain kasih yang mula-mula itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, waktu tengah malam ini juga berbicara berakhirnya masa anugerah. Saudara, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, ini adalah masa anugerah. Saudara. Pergunakan waktu kita untuk mempersiapkan diri. Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu kita sekalian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama masih siang artinya selama masih masa anugerah. Ayo kita bergiat bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh sibuk bekerja untuk kehidupan kita. Tapi jangan lupa kita pun harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah menebus kita. Jadi selama masih ada kesempatan, selama masih masa anugerah, karena akan datang malam, yaitu di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Mari saudara, jadi waktu tengah malam itu yang terakhir adalah waktu pertemuan antara Kristus dengan umatnya. Jadilah umat yang layak di hadapannya supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Maranatha, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah
terdengar suara orang berseru. Siapa yang berseru? Suara para nabi telah berseru. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, penderitaan dan pengorbanannya. Siapa lagi yang telah berseru? Suara para malaikat telah berseru. Bahkan berita Natal itu di dalam Lukas 2 dikatakan malaikat membawa berita Natal kepada gembala-gembala di padang yang sedang mengembalakan domba. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan suara para rasul juga telah berseru. Kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 49 dikatakan, sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Bahkan yang terakhir adalah suara Tuhan Yesus akan berseru, yaitu di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang ketiga yang harus kita perhatikan menjelang kedatangan Tuhan Yesus adalah mempelai datang. Mempelai datang yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang pergi kemana-mana berbuat baik semasa hidupnya di dunia, yang diadili dan ditolak oleh orang Yahudi, yang mati disalibkan di zaman Pontius Pilatus, tetapi yang bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Bahkan Tuhan Yesus telah naik ke surga dan berpesan untuk dia akan datang kembali menjemput kita, mempelainya. Yang datang itu, mempelai yang datang adalah Tuhan Yesus. Bukan Musa, bukan Elia, bukan malaikat, bukan rasul atau nabi, tapi Tuhan Yesus. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia akan datang sebagai mempelai. Kristus kita persiapkan diri. Dan hal yang keempat, menjelang kedatangannya kita harus song-songlah dia. Song-songlah dia. Karena dia akan membalas segala perbuatan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 2 ayat 6. Kita dapat menyongsong dia kalau kita memiliki pelita yang menyala. Kita memiliki lampu atau pelita yang memiliki minyak. Matius 25 ayat 10 katakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Siapa yang lagi pergi? Pergi membelinya ini adalah 5 gadis yang bodoh. Sedang pergi mencari minyak karena kehabisan minyak.
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, yaitu 5 gadis yang bijaksana yang siap sedia, memiliki cadangan minyak, pelitanya tetap menyala, masuk bersama-sama dengan mempelai pria, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara sekalian, hari-hari ini mari kita persiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Yang seperti 5 gadis yang bodoh, pintu sudah ditutup. Pintu anugerah sudah ditutup. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula. Saya sedih melihatnya, saudara. Tidak bergairah lagi untuk mencari Tuhan. Ibadah hanya rutinitas. Masih mending masih ibadah. Namun banyak saya katakan jadi Kristen, tapi lupa di mana gereja. Mari kita utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dunia ini hanya sementara. Kenikmatan dunia ini hanya sementara. Dunia bukanlah tujuan utama kita. Hati-hati. Firman Tuhan dengan jelas katakan, berjaga-jaga. Iblis ingin mengikatmu dengan dunia. Ilah-ilah zaman kini. Agar engkau lupa bahwa engkau adalah milik kerajaan surga. Tujuan iblis cuma satu, menjauhkan engkau dari Tuhan yang sangat mengasihimu, supaya engkau terlena dengan dunia ini, mencari, mengejar kenikmatan dunia ini. Ayo, saat ini kita buka hati, minta api Roh Kudus memenuhi kita, supaya minyak yang baru itu dicurahkan, sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala. Hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Mulai dari Indonesia ini, mari jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Api Pentakosta ketiga itu memenuhi hidup kita. Minta api Pentakosta memenuhi kita, dan kita menjadi messenger of the third Pentecost. Jangan biarkan dirimu suam-suam kuku. Karena firman Tuhan di dalam kitab Wahyu katakan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ayo, mulai tahun yang baru ini, kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan yang menjadi penghalang. Mari kita berlari-lari pada satu tujuan yang kekal, yaitu panggilan surgawi untuk hidup semakin seperti Tuhan Yesus. Are you ready? Saudara siap atau tidak? Yesus segera datang. Jangan sampai engkau menyesal. Peribahasa katakan, sesal kemudian sudah tak berguna. Putuskan hari ini, mau jadi 5 gadis bodoh atau 5 gadis yang bijaksana. Saya percaya saudara sekalian rindu untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Kalau memang selama ini engkau mulai sibuk dengan urusanmu sendiri, ibadah hanya rutinitas, mencari Tuhan kalau ada perlu, kalau butuh aja. Tapi hari ini mari
kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, supaya kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, mencari Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, dan senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Buka hatimu, minta Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan tempat dan waktu. Dia ada di rumah-rumah saat ini. Dia mau melawat engkau, dia mau memenuhi engkau dengan api Roh Kudus-Nya, asal engkau memberikan hatimu, membuka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Bapa, kami bersyukur Engkau berikan kami masih kesempatan untuk dapat hidup. Biarlah Bapa saat ini Engkau curahkan Roh Kudus-Mu melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Jangan biarkan pelita mereka padam. Lembutkan hati mereka Tuhan, untuk membuka hati, supaya Roh Kudus memenuhi setiap saudara saat ini yang siap untuk terima. Roh Kudus dicurahkan ke atasmu. Api Pentakosta ketiga itu turun ke atasmu. Buka hatimu, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu. Bakar kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu, supaya kami kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya kami tambah hari tambah cinta Engkau, mempergunakan setiap waktu-waktu kami dengan bijaksana untuk mendahulukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Oh Tuhan Yesus, nyalakan api cinta-Mu Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Jangan biarkan Tuhan mereka suam-suam. Ibadah hanya rutinitas. Bahkan mereka menjauh daripada-Mu. Kembalikan mereka Tuhan Yesus. Supaya Tuhan, pada saat Engkau datang, Engkau dapati kami siap sedia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar dan menjawab doa setiap kami yang rindu untuk senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih meteraikan setiap firman ini di dalam hati kami, supaya kami bertumbuh dan berbuah, serta mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.